Hari ini kita akan bahas pasar yang cukup besar, unik, dan menantang. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu yuk apa itu arti pemasaran. Sebelum lanjut ke materinya, kenalin anggota kelompok kita dulu yuk. Jadi pemasaran adalah serangkaian aktivitas, proses, dan strategi yang dilakukan untuk mengenalkan, mempromosikan, dan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan keinginan pasar sekaligus menciptakan nilai dan keuntungan bagi bisnis. Nah, karena sebelumnya kalian udah tahu apa itu pemasaran, sekarang ayo kita bedah pemasaran di Cina. Jadi di Cina itu ada lebih dari 1,4 miliar penduduk. Di Cina adalah rumah bagi salah satu ekonomi digital terbesar di dunia. Bukan hanya besar, tapi juga cepat banget untuk berkembang ya. Konsumen di Cina dikenal dengan suka hal-hal baru, terus punya ekspektasi tinggi terhadap pengalaman digital. Tapi jangan asal masuk. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan budaya lokal, nilai masyarakat, dan kebiasaan konsumen mereka. Yuk kita bedah satu persatu, mulai dari platform yang paling dominan ya di Cina. Kalau teman-teman semua berpikir pemasaran digital Cina bisa pakai Facebook, Instagram, YouTube, atau TikTok, jawabannya nggak bisa. Nah, betul ya. Jadi, platform global itu diblokir. Namun, sebagai gantinya ada ekosistem lokal yang luar biasa bagus. Contohnya yang pertama itu ada WeChat. Yang kita tahu WeChat itu hanya untuk chatan kan? Nah, akan tetapi WeChat itu juga bisa untuk belanja, pembayaran, bahkan juga bisa untuk booking dokter. Lalu ada Douyin versi TikToknya Cina yang merupakan platform besar untuk video-video berkonten pendek. Nah, lalu ada Xiaohongshu yang berfokus untuk ulasan produk, dan yang terakhir itu ada Tmall yang merupakan e-commerce untuk kelas atas. Jadi, gimana sih caranya biar kita bisa masuk ke pasar Cina? Nah, kuncinya di sini. Jadi, setiap platform punya gaya dan audiens yang berbeda. Jangan disamaratakan. Nah, salah satu strategi yang paling efektif itu Key Opinions Leader. FYI, influencer di Cina itu memiliki pengaruh besar hingga tren nasional, dan personalisasi itu wajib. Brand-brand besar di luar sana menggunakan data para konsumennya untuk membuat kampanye yang sangat relevan dengan konsumen. Jangan lupakan momen-momen seperti 11.11 karena merupakan belanja festival terbesar di dunia. Kira-kira masyarakat Cina menyukai apa ya? Bye. Masyarakat di Cina menyukai konten live streaming karena mereka suka interaksi yang real time. Mereka nggak cuma harus bisa tampil aja, tapi mereka juga harus bisa interaksi secara real time. Walaupun pasar Cina terlihat mudah, tapi nggak gampangan ya. Pasar Cina datang dengan tantangan-tantangan yang besar. Pertama, regulasi dan sensor konten di Cina sangat ketat. Jadi brand harus hati-hati dalam musim besar. Yang kedua, kompetitor lokal di sana sangat cepat berinovasi dan mereka tahu banget kebutuhan pasar di Cina. Yang ketiga, banyak brand asing kesulitan dalam bersaing karena nggak punya partner tim lokal. Punya tim lokal yang mengerti budaya dan birokrasi bisa sangat membantu. Jangan lupa, gaya bisnis dan gaya komunikasi di Cina bisa sangat berbeda dari yang kita tahu. Jadi fleksibilitas dan adaptasi itu adalah kunci. Yuk kita simak kasus nyatanya untuk benar-benar memahami apa sih yang membuat pemasaran di Cina berhasil atau bahkan gagal total. Di sini kami punya dua kasus. Yang pertama ada Beltao. Brand kecantikan ini tidak hanya datang dengan produk kecantikannya, namun datang dengan kerendahan hati untuk belajar. Mereka melakukan riset mendalam tentang preferensi konsumen Cina, memilih tekstur produk yang tepat, dan bahkan komposisi yang sesuai. Lalu mereka menyebarkan edukasi KOL di platform lokal seperti Douyin dan Xiaohongshu. Mereka membangun komunitas aktif, ruang diskusi, dan melibatkan konsumen dalam cerita brand mereka. Tanpa promosi yang berlebihan, mereka justru tumbuh organik dan mendapat kepercayaan. Hasilnya, dalam 1 tahun, Bellepau menjadi brand asing yang terpercaya di beberapa forum lokal.
membandingkan dengan Dolce & Gabbana yang merupakan contoh nyata bagaimana organisasi iklan budaya bisa memajukan brand dalam hitungan hari. Pada 2019, mereka melakukan iklan kampanye di Cina yang dianggap peradakan budaya lokal termasuk cara menggunakan sufi secara karikatural dan berada stereotip. Nah, yang membuat situasi semakin panas itu ketika kritikan mulai muncul di media sosial. Tanggapan dari pihak Dolce & Gabbana bukannya meredakan situasi, malah membuat dugaan bahwa terdapat komentar sarkastik dari salah satu pendirinya. Akibatnya, produk mereka mulai ditarik dari e-commerce, tokonya kosong, bahkan mereka sampai diboikot secara pasif. Dan hingga kini, citra mereka di Cina itu belum membaik. Jadi dua pelajaran besar di sini adalah Dari Belpal, kita dapat belajar pentingnya adaptasi, empati, dan komunitas. Dari Dolce & Gabbana, kita dapat belajar bahwa satu kesalahan dari satu budaya dapat lebih mahal dari kampanye sukses. Nah, setelah mendengarkan dua kisah yang sangat berbeda, kita bisa menarik kesimpulan. Pemasaran di Cina bukan hanya sekedar tentang strategi bisnis, namun juga bagaimana sebuah brand bisa menghargai, menyatu dengan budaya lokal, dan bisa memahami budaya lokal. Bella Pao berhasil karena dia datang bukan sebagai penjual asing, tapi sebagai teman yang ingin mengerti temannya. Dia membangun relasi dengan para konsumennya melalui komunikasi, komunitas, dan juga komunikasi yang sangat autentik. Sebaliknya, Dolce & Gabbana datang dengan asumsi bahwa gaya global mereka bakal terima otomatis di mana saja. Tapi di Cina itu saja tidak cukup. Itu bahkan bisa menjadi bumerang bagi mereka pada saat kesalahan budaya terjadi. Jadi pembelajaran apa yang bisa kita ambil hari ini? Pertama, jangan pernah meremehkan budaya lokal. Kampanye harus relevan secara bahasa, simbol, dan nilai-nilai yang berlaku. Kedua, dengarkan audiens lokal bukan sekedar survei pasar, tapi benar-benar masuk ke percakapan mereka di Douyin, di Xionghoa, di WeChat, di setelah Insta sejati muncul. Ketiga, adaptasi adalah kunci. Gaya konten, humor, dan visual di sini itu sangat berbeda. Jadi bagi brand yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan mudah akan lebih mudah diterima di sini. Keempat, punya tim atau mitra lokal itu bukan pilihan, tapi itu wajib karena mereka tahu tren dan tahu cara untuk komunikasi yang pas. Last but not least, Berhasilnya di Cina bukan tentang seberapa hebat produkmu, tapi tentang seberapa dalam kamu membangun hubungan dengan para konsumen.